Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Lagi dan lagi kabut asap kembali selimuti kota Palembang. Udara kota Palembang kembali ke level tidak sehat. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Indralaya Prabu Mulih. Tol ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan. Budidaya buah tin menjadi berkah, seorang warga kota Palembang raup jutaan rupiah. Bermaksud hendak parkir, sebuah mobil minibus justru terjun ke danau di kawasan Jakabaring Sport City, Palembang. Beruntung penumpang yang sempat terjebak di dalam mobil berhasil selamat. Mobil pun berhasil dievakuasi setelah mendatangkan sebuah truk tangki ke lokasi. Mobil minibus berwarna hitam ini tercebur ke Danau Sky Air yang berada di kawasan Jakabaring Sport City, Palembang pada Sabtu petang. Beruntung 3 orang penumpang yang sempat terjebak berhasil keluar dari dalam mobil. Ketiganya dalam kondisi selamat tanpa mengalami luka sedikit pun. Mobil minibus tersebut tercebur ke danau saat hendak parkir. Mobil bergerak mundur dan meluncur deras terjun ke danau. Diduga sang pengemudi kurang menarik rem tangan sehingga mobil masih bergerak saat parkir di sebuah turunan. Parkir di sini, rem tangannya sudah dianukan. Rupanya mobil masih mundur ke belakang dan terjadilah ke danau. Mobil minibus ini pun berhasil dievakuasi dari dalam danau setelah didatangkan sebuah mobil truk tangki ke lokasi kejadian. Sementara kejadian ini sempat menjadi tontonan pengunjung yang sedang berwisata ke Komplek Jakabaring Sport City, Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kejaksaan Negeri Palembang menerima pembayaran denda sebesar 1 miliar rupiah dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin. Denda tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagai pengganti hukuman penjara selama 6 bulan. Alex Nurdin sendiri saat ini masih menjalani hukuman pokok selama 9 tahun penjara. Mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin telah melakukan pembayaran denda sebesar 1 miliar rupiah kepada Kejaksaan Negeri Palembang. Denda tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Agung sebagai pengganti hukuman penjara selama 6 bulan yang harus dijalankan. Pembayaran denda dilakukan Alex Nurdin secara bertahap sejak Juni 2023 hingga Oktober 2023. Nantinya uang pembayaran denda akan disetorkan ke Kejaksaan Negeri Palembang kepada kas negara. Pembayaran ini telah sesuai dengan undang-undang, pelaku wajib membayar atau mengganti dengan kurungan penjara. Alex Nurdin saat ini tengah melakukan upaya luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK. Terpidana Alex Nurdin yang sebagaimana kita ketahui tindak pidana korupsi ini strafsud itu jenis-jenis tindak pidananya, pidana pokoknya ada 2. Pidana badan dan pidana denda. Nah, kemudian dari strafmahnya hasil dari persidangan sampai tingkat kasasi dan sudah inkrah, walaupun beliau sedang melakukan upaya hukum luar biasa yakni PK, beliau telah membayar strafmatnya 1 miliar denda itu. Sebelumnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang menjatuhkan vonis pidana terhadap Alex Nurdin, yakni 12 tahun kurungan penjara pada tahun 2012 lalu atas kasus korupsi pembelian gas bumi Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi atau PDPDE dan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Namun di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Palembang mengurangi hukuman Alex Nurdin menjadi 9 tahun penjara dan membayar denda 1 miliar rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol Indralaya Prabu Mulih di Kabupaten Ogan Ilir. Pembangunan jalan tol yang menelan biaya 12,5 triliun rupiah ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.
Presiden Joko Widodo tiba di titik nol Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih pada Kamis siang. Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni yang langsung mendapatkan penjelasan mengenai Jalan Tol Trans Sumatera Indralaya Prabu Mulih. Kehadiran Presiden Joko Widodo kali ini untuk meresmikan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Indralaya Prabu Mulih sepanjang 64,5 km. Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih dibangun selama 4 tahun, dimulai pada tahun 2019 lalu. Adapun investasi jalan tol ini menelan biaya sebesar 12,5 triliun rupiah. Jalan tol ini diharapkan dapat mensejahterakan rakyat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta akan meningkatkan mobilitas orang dan barang di Sumatera Selatan. Memang medannya bukan medan yang gampang. Di Palembang, Lampung ini utamanya yang di Sumatera Selatan. Dan biaya investasi untuk pembangunan sepanjang 64,5 km ini adalah 12,5 triliun rupiah. Ini investasi memang besar, tetapi manfaat bagi negara kita, manfaat bagi rakyat itu akan sangat luar biasa kalau kita bisa menaikkan produktivitas. Jalan tol Indralaya Prabu Mulih ini dapat mempersingkat perjalanan Indralaya Prabu Mulih dari 1 jam menjadi singkat sekitar 15 menit perjalanan. Untuk itu jalan tol ini nantinya disambungkan dengan kawasan pertanian, wisata, perkebunan, dan industri yang ada di Sumatera Selatan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Selain meresmikan Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih, Kabupaten Ogan Ilir, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga mengunjungi salah satu pasar tradisional di Palembang. Jokowi meninjau harga sejumlah komoditas sayur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke sejumlah fasilitas sosial Kota Palembang pada Kamis pekan lalu. Salah satunya Pasar Sekip Ujung Palembang. Di pasar, Jokowi menyapa dan berdialog dengan sejumlah pedagang yang ada di lokasi. Sayur stabil, yang naik cabai sama timun, pan. Semoga harga-harga stabil, kalau bisa murah. Kalau bisa panennya banyak kan jadinya murah. Hasil tinjauan Presiden Joko Widodo adalah harga kebutuhan pokok di Pasar Sekip Ujung relatif stabil, meskipun ada kenaikan harga untuk komoditas cabai. Bermula dari hobi dan cita-cita memiliki perkebunan buah tin, seorang warga Kota Palembang sukses membudidayakan bibit buah tin. Buah ini ramai diminati dan bisa meraup untung hingga jutaan rupiah. Karnawan warga asal Kota Palembang ini sukses membudidayakan buah surga atau buah tin. Dengan memanfaatkan lahan tersisa di rumahnya, Karnawan dapat menanam puluhan bibit buah tin. Bermula dari hobi dan cita-cita, akhirnya ia bisa membudidayakan buah tin dan terus berkembang hingga berjumlah ratusan buah tin. Dalam membudidayakan buah tin, Karnawan menggunakan teknik cangkok. Karena dipercaya, bibit buah tin dapat tumbuh di cuaca Indonesia. Selain itu, Karnawan juga memberikan pupuk kompos serta menyiram air setiap pagi dan sore. Buah tin tidak hanya diminati warga Kota Palembang, namun banyak peminat berasal dari luar kota hingga mancanegara. Sementara ini masih konsentrasi di penjualan pembibitan, karena peminat untuk tanaman ini masih cukup tinggi, jadi kita nggak sempat membuahkan, jadi kita konsentrasi masih di pembibitan. Daerah mana aja Pak yang minat buatan? Kalau kita jual secara online, hampir seluruh wilayah ya provinsi itu sedang ramai sekali. Berapa Pak dijualnya? Harga jual di kisaran 100.000 sampai 500.000. Beli pohon tin. Kenapa beli pohon tin? Karena menurut saya di sini bibitnya bagus, terus sehat, dan kemungkinan untuk mati itu sangat kecil. Dan jika pohon ini mati, di sini bakal diganti dengan yang baru.
Dalam memasarkan buah tin, Karnawan memanfaatkan media sosial. Ia menjual bibit buah tin mulai dari Rp100.000 hingga Rp500.000 per batang. Tergantung dari besar ukurannya. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Glenn Joshua berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.